Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Puspitasari. Nah, di video kali ini saya akan membuat atau bercerita tentang pengalaman saya mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2019. Dan kebetulan saya sekali tes, alhamdulillah mendapatkan rezeki dari Allah, langsung keterima ya. Nah, awal mulanya itu dulu saya itu wisuda kan bulan Oktober. Nah, kebetulan pada waktu saat saya wisuda itu saya mendapatkan info dari orang-orang kalau akan ada pembukaan CPNS. Nah, dari situ saya benar-benar nggak tahu tentang apa saja nanti yang harus saya persiapkan pada waktu CPNS, terus seleksinya bagaimana. Nah, saya itu benar-benar gak tahu. Jadi first experience lah, benar-benar pengalaman pertama ikut ini dan kebetulan lolos. Dulu kan Oktober saya lulus ya, lulus wisuda akhir Oktober itu tadi. Nah, kebetulan pada waktu Desember atau November akhir itu ada pembukaan CPNS. Saya jurusan PGSD ya. Nah, kebetulan di kabupaten saya itu membuka banyak guru kelas. Nah, waktu itu saya itu seingat saya dipilihkan oleh orang tua saya lokasi dimana ada formasi saya itu tadi, dan itu saya dipilihkan di daerah yang terpencil. Kiranya itu mungkin kalau di daerah terpencil itu saingannya sedikit, namun pas waktu pengumuman seleksi administrasi ternyata formasi atau di lokasi di mana saya menerima di SD itu saya tes enggak tes, maksudnya saya daftar itu malah yang paling banyak nomor 3 kalau enggak nomor 4 di Kabupaten Rembang dengan jumlah pelamar itu 15. Sedangkan di SD yang di kota-kota itu malah yang mendaftar itu hanya sedikit. Nah, waktu itu saya sempat pesimis ya, karena mungkin saya ngiranya saya telah itu memilih tempat, memilih SD gitu ya, karena kan banyak banget saingan saya. 15 itu gak sedikit ya, karena yang lainnya itu ada yang cuma 2, cuma 1, cuma 4 gitu. Sedangkan saya sendiri tidak tahu dan belum pernah sama sekali ikut tes CPNS itu tadi. Setelah itu saya dinyatakan lolos administrasi dengan pesaing 15. Nah, pada saat itu maaf ya tadi saya jeda sebentar. Nah, terus saya juga gak tahu ya terus tahap selanjutnya itu saya harus bagaimana. Nah, saya kan dengan zaman sekarang ya, apalagi teknologi canggih, saya itu mencari-cari grup yang ada di Facebook atau di grup. Nah, kebetulan itu saya gabung di grup WA Kabupaten Rembang tentang CPNS yang ikut di Kabupaten Rembang, terus Telegram. Nah, ternyata itu tahap selanjutnya itu ada tes yang namanya SKD. Nah, seleksi kompetensi dasar. Nah, pada waktu itu saya benar gak tahu SKD itu apa, seperti apa, bagaimana gitu. Nah, kebetulan saya tuh punya teman mengajak saya itu untuk ngikutin les. Nah, awalnya saya tuh nggak mau. Nah, pas udah
berjalan 1 bulan, tiba-tiba ayah saya itu menyuruh saya untuk ikut les. Namun di les teman saya itu ternyata udah ditutup gitu ya. Terus saya cari-cari lagi les-lesan di mana ada les-lesan tentang les SKD gitu ya. Terus saya les ya yang ada di Kabupaten Rembang itu sendiri. Nah, kebetulan menurut saya itu SKD, saya beli buku itu ternyata materinya hampir sama lah kayak yang SD SMP kayak gitu ya. Mungkin baru mikir saya oh kayak gini gitu ya. Nah, terus saya belajar. Nah, tips saya ini, saya itu nggak pernah belajar latihan soal. Saya belajarnya itu ke materi. Karena apa? Karena kalau kita latihan soal tanpa tahu materinya, itu menurut saya nanti kalau dirubah soalnya kita nggak akan bisa mengerjakan gitu. Jadi kita harus mengerti konsepnya dulu dengan membaca materi, baru kita nanti melatihan soal. Jadi nanti apabila soalnya itu diganti dengan tipe soal yang berbeda, padahal itu sebenarnya sama, nah kita udah bingung lagi gitu. Tapi kalau kita belajar materi kita nggak akan bingung seperti itu. Nah, kebetulan pada waktu itu saya tes SKD itu dapatnya yang jadwal pertengahan gitu ya, nggak yang kabupaten saya, nggak yang awal-awal gitu. Jadi saya masih punya kesempatan untuk belajar gitu. Nah, kan di SKD ada 3 ya, TIU, TWK, sama TKP. Pada waktu itu TWK itu passing grade-nya 60 apa 65 gitu, saya lupa. Terus yang TIU kan 80, terus yang TKP 126. Nah, pada waktu itu kan saya awalnya nggak tahu ternyata itu 3-3-nya ini harus lulus semua. Ibaratnya itu kayak lulus KKM gitulah, tapi namanya PG gitu ya, passing grade. Nah, ini di antara 3 ini, TWK, TIU, sama TKP, yang paling aku gak bisa itu TKP. Jujur TKP itu saya awalnya bingung banget gitu ya. Kalau yang 2 ini kan udah ada gitu ya, pas waktu kita belajar di SMP, SMA sudah ada. Kalau materi seperti TWK kan kayak wawasan kebangsaan gitulah, ada tentang undang-undang dan pengamalan Pancasila. Kalau TIU kan kayak matematika, kayak ada bahasanya juga, kayak sinonim antonim gitu. Nah, ini kan udah bisa. Nah, TKP itu saya nggak bisa sama sekali. Terus waktu itu sempat frustasi karena kan bingung gitu ya. Terus saya belajar, saya sampai beli buku itu banyak banget, dan saya itu nggak pernah belajar dari misal saya dapat file, saya tuh nggak pernah belajar dari HP tadi. Filenya itu pasti saya print semua gitu. Jadi kalau disuruh ngasih tahu ini buku saya itu bener-bener banyak banget, mungkin sampai 4 kardus besar-besar gitu ya. Nah, terus saya kan nggak bisa TKP ya awalnya itu. Saya berarti terus, alhamdulillah saya jadi paham ternyata TKP itu kita memilih 5 dari jawaban yang paling tepat lah, ibaratnya yang paling bagus. Karena kan nggak ada salah benernya, itu hanya dikasih poin dari 5 sampai 1 gitu ya. Nah, waktu itu saya sempat nggak nyangka gitu ya, pas waktu udah tes, kebetulan 15 pesaing saya itu tesnya ada yang sebelum saya dan ada yang bareng satu sesi sama saya. Habis itu saya habis tes ya, dan ada yang sebelum. Jadi saya ini sesi, misalkan ini sesi 1, 2, 3. Nah, saya ini dapat sesi yang kedua. Ada yang saingan saya, ada yang sesi 1, terus ada yang sesi 3. Nah, waktu itu saya itu sempetnya ya mencatat semua nilai pesaing saya yang
lagi tes gitu. Karena kan waktu itu nilainya kan langsung muncul ya pas waktu habis tes itu. Nah ternyata dari 15 pesaing saya itu, termasuk saya, itu satu ada yang nggak ikut, jadi kan yang ikut 14. Dah ternyata saya SKD nomor 1 dengan nilai 363. Padahal itu saya mengerjakannya hanya waktu 1 jam, karena setengah jam pertama itu saya bener-bener ngeblank karena pada waktu itu ada sedikit problem lah. Dan kebetulan saya itu pas waktu tes SKD ada problem gitu, jadi malamnya nggak tidur, terus pas waktu tes gak fokus. Pas waktu saya tahu kalau waktunya tinggal 60 menit sedangkan saya belum sama sekali ngerjakan soal itu tadi, saya berhenti sebentar, terus tarik nafas, habis itu saya berdoa lah, sholawat, ya Allah bisa. Nah dalam waktu 1 jam itu tadi saya berhasil menyelesaikan semuanya itu dengan tips saya mengerjakan TKP semua, karena kan TKP ini paling tinggi sendiri ya passing grade-nya ya, dan itu memang harus dikerjakan semua. Habis itu saya pindah ke TWK. TWK kan passing grade-nya 60. Nah saya 65 atau 60 saya lupa ya, itu saya nggak ngerjakan semua, saya hanya mencari nilai PG dulu, yaitu saya mengerjakan 13 kalau nggak salah, 13 soal yang saya pilih yang menurut saya paling benar, yang benar, bukan paling benar, karena kan kalau TWK kan bukan ada paling benar tapi yang benar. Nah habis itu saya loncat ke TIU, saya mengerjakan 16 yang paling yang benar gitu ya, jadi kan udah PG ini otomatis ya. Habis itu masih ada sisa waktu, saya ngerjakan TIU, TWK seperti itu. Nah pas waktu selesai waktunya kan diakhiri ya, nah itu alhamdulillah nilai saya 363. Saya pikir itu nilai segitu tinggi lah, karena kan banyak banget pas saya lihat di sesi sebelumnya itu ya nilai segitu tuh susah gitu ya. Terus setelah saya cari, saya keluar dari ruangan itu, terus saya kan habis itu nilainya ditempelkan kan, itu saya cari nama-nama pesaing saya, dan kebetulan saya itu peringkat 1 dari 15 peserta itu tadi. Nah otomatis yang lanjut ke SKB kan 3 orang ya, 3 orang terus, dan parahnya itu selisihnya hanya 2 poin kalau nggak salah. Kalau saya kan 363, kalau saingan saya itu 361, dan kebetulan saingan saya itu malahan tetangga saya sendiri gitu. Terus habis itu kan sempat ya SKD ke SKB jeda yang sangat lama karena waktu itu ada COVID pandemi ya. Terus singkat cerita saya SKB tapi saya kalah dengan saingan saya yang tetangga saya itu 361 itu tadi. Dia SKB mendapatkan 330, kalau saya 305, selisih 25 poin. Nah berarti kan otomatis saya gugur ya pada pengisian formasi di SD saya itu tadi. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Rembang ada 9 formasi kosong, dan saya ikut rankingan, masuk ranking 1, dan saya alhamdulillah menempati SD yang 09 di antara 9 tadi itu. Tapi kebetulan SD-nya saya mendapatkan yang paling jauh gitu. Nah awalnya saya bener-bener gak nyangka bisa lolos, sampai bisa lolos, padahal kan saya juga baru pertama kali, belum tahu apa-apa, belum tahu pengalaman apa-apa gitu. Tapi ya itu tadi kuncinya, harus belajar materi, gabung grup WA, grup Telegram kayak gitu. Terus punya kayak grup les gitu loh, kayak kelompok les belajar sendiri gitu. Saya punya teman-teman, nah kebetulan teman-teman dalam satu kelompok itu tadi, kelompok belajar saya tadi, awalnya saya juga gak kenal dengan kelompok belajar saya itu tadi. Nah dari grup di WhatsApp
itu kita kumpul. Nah terus kita membentuk kelompok belajar, dan itu ada 9 atau 10 orang, dan kebetulan itu 9 kan 10 atau 9 orang gitu ya, yang lolos itu 8 ya, banyak lah, yang 2 belum lolos. Jadi grup kelompok belajar saya itu tadi alhamdulillah lolos semua. Tapi dibalik lolosnya saya keterima di CPNS ini, sebenarnya ada banyak sekali usaha-usaha yang saya lakukan. Mulai dari ikut les itu, saya ikut les itu ada 3 bimbel saya ikut, yang online plus online 1, jadi 4 bimbel. Terus grup-grup di Telegram, di WA itu saya ikut semua. Terus saya fotokopi, ngeprint banyak-banyak buku, jadi buat bahan belajar saya. Jadi sebenarnya kalau kita usaha itu dan berdoa itu pasti hasilnya akan maksimal gitu. Awalnya saya sempat sedih gitu ya, nilai SKB tinggi yaitu 305, sedangkan ada teman saya yang nilainya jauh di bawah saya, tapi di SD-nya tempat dia itu nilainya emang rendah-rendah gitu. Kemarin SKB itu hanya 190, dia lolos bukan rankingan. Kalau saya kan lolos rankingan. Nah sempat sedih waktu itu, tapi ada temen yang bilang santai, kamu akan masuk formasi kosong gitu, pengisian formasi kosong. Dan alhamdulillah emang bener, kalau kita ikhlas, kita berusaha, kita berdoa, ya rezeki itu gak akan kemana gitu ya gitu. Jadi itu pengalaman saya waktu ikut tes seleksi CPNS pada tahun 2019 ya pendaftarannya, tapi saya merupakan angkatan 2020 karena prosesnya itu lama kan, mungkin karena ada pandemi ya. Jadi formasi CPNS terlama itu pada waktu saya ini, dan kebetulan alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan latsar kemarin. Jadi tinggal nunggu tahap selanjutnya untuk menuju ke PNS, karena ini masih CPNS itu. Semoga pengalaman saya ini bisa dibuat sebagai motivasi teman-teman yang saat ini sedang akan laksanakan tes CPNS 2021 sampai mulai dari SKD, SKB sampai dengan penerimaan NIP. Mudah-mudahan sukses selalu, lolos, karena kalau kita berusaha, berdoa, berikhtiar, insya Allah itu semua akan tercapai gitu. Yaitu tipsnya, jangan lupa untuk berdoa, belajar, minta dukungan, minta restu dari orang tua, karena semuanya itu yang memilih orang tua saya. Tapi Tuhan Allah memiliki rencana yang lebih jauh lebih baik lagi, jauh lebih indah lagi. Awalnya kan saya mendaftar di SDA, kebetulan saya nggak lolos, terus nilai saya tinggi, ditempatkan di SDB karena SDB ini kebetulan formasinya kosong seperti itu. Nah semoga menginspirasi ya. Jangan lupa untuk tetap selalu belajar dan berdoa. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin video saya ini tadi ada suara motor lewat ya, berisik, karena emang rumah saya ini di tepi jalan raya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.